Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita disatukan kembali malam hari ini untuk boleh datang memuji dan menyembah Dia. Bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, karena kebaikannya. Mari kita mau hening sejenak di hadapannya. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik, waktu kita yang terbaik untuk Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, karena Engkau sendiri yang mengumpulkan kami, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, untuk kami boleh bersatu hati, memuji dan menyembah-Mu malam hari ini. Kami mau berikan hati kami yang terindah Tuhan. Kami mau berikan waktu yang terbaik untuk-Mu. Kami tidak mau diganggu oleh apapun yang mengganggu pikiran kami, sehingga kami tidak fokus kepadamu malam ini. Tolong kami Roh Kudus, penuhi kami, untuk kami mampu memuji dan menyembah-Mu. Mari kita satukan hati kita, kita nyatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita nyatakan sekali lagi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya
Hanya Engkau Allah yang kudus Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih malam hari ini. Kami boleh dipanggil dan dipilih untuk boleh masuk ke dalam kekudusan-Mu Tuhan. Untuk boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Biar Engkau sucikan kami Tuhan, kuduskan setiap kami, sehingga kami boleh membawa pujian dan penyembahan yang terindah yang menyenangkan hati-Mu malam hari ini. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah dan memuji Dia, satu-satunya Tuhan yang menjadi permata hati kita. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari saat ini tanyakan kepada hatimu sendiri, siapakah yang menjadi permata hatimu saat ini? Siapakah yang paling berharga di dalam hatimu saat ini? Mungkin engkau masih meletakkan harapanmu, cintamu, kasihmu yang paling tinggi kepada manusia. Dan mungkin saat ini engkau dikecewakan karena engkau salah menaruh harapanmu. Malam ini mari kita datang. Kita mau meminta rahmat kasih kepadanya. Kita mau minta hati yang sungguh-sungguh menjadikan Dia satu-satunya permata hati kita yang paling berharga. Dia yang paling mengasihi kita. Dia yang paling layak untuk kita cintai lebih dari segala-galanya. Dia yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita nyatakan sekali lagi kerinduan hati kita dengan segenap hati dan jiwaku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku,
bagimu. Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Amin. Benar Tuhan, Engkaulah permata hati kami. Dunia tidak dapat menggantikan cinta-Mu Tuhan. Cinta-Mu yang begitu tulus, yang mau mati di kayu salib untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi di tempat ini. Engkau yang menerima kami apa adanya. Engkau yang tidak pernah menolak kami. Engkau yang mencintai kami lebih dari siapapun. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami tidak mau berjalan tanpa Roh-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
ini kami menyerahkan diri kami dengan segala kerendahan hati. Kami katakan Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa kami makin masuk ke dalam rencana-Mu Tuhan. Bawa kami makin masuk ke dalam kehendak-Mu. Bawa kami kepada segala kebenaran firman-Mu, agar kami tidak tersesat di dalam jalan kehidupan ini Tuhan. Bawa kami mengenal-Mu lebih lagi malam hari ini. Biarlah Engkau sendiri dengan firman-Mu malam hari ini Tuhan, menguduskan setiap kami, sehingga kami layak untuk boleh berjalan bersama-Mu Tuhan. Mari kita nyatakan sekali lagi, kudus, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa.
kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang, bukan tenang bersamamu Bapa. Maya rabasana maya rabakyana maya rie. Ya rabasana maya rie. Ya rabasana maya rabakyana maya rie. Bekerja langsung bebas, ada pidana, pikiran, Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang mengalir dari tempat yang Engkau sendiri yang memulihkan hati anak-anak-Mu. Engkau menyembuhkan yang terluka. Engkau menyembuhkan yang sakit Tuhan. membersihkan rumah ini dari segala yang menaungi saya dan menaungi anak saya, menaungi mama kuasa Tuhan mengalir dari tempat yang maha tinggi, menaungi aku juga. Mengalirlah Ya Rahman. yang sungguh indah. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Satu hari di pelataran-Mu sungguh lebih indah daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan, Engkau bawa kami masuk ke dalam tempat yang indah ini, hadirat-Mu, untuk kami boleh mengalami Engkau. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami
untuk masuk lebih dalam lagi mengenal Engkau, mengasihi Engkau di dalam firman-Mu. Mari kita siapkan hati kita. Kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Benar Tuhan, Engkau tahu hati kami, kerinduan kami anak-anak-Mu saat ini. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu malam hari ini. Berbicaralah ya Tuhan melalui kami hamba-Mu, pelayan-Mu yang tidak ada artinya ini, Paulus dan Vila. Kuduskan kami Tuhan, sucikan dan tahirkan. Jangan biarkan apapun yang ada di dalam diri kami menghalangi pekerjaan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang bekerja dengan bebas. Engkau sendiri yang menyatakan firman-Mu dan kami semua boleh mengalami kuasa-Nya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas? Oke. Malam ini pujiannya luar biasa ya. Selamat malam Bapak Ibu Suster semuanya. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari kitab Kejadian. Kejadian 12. Malam ini kita banyak membuka kitab Kejadian. Kejadian 12 ayat 10.
Kejadian 12 ayat 10. Sudah ketemu? Oke. Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau kumpulkan kami pada malam hari ini. Saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Singkapkanlah misteri kerajaan surga. Bukalah hati kami Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk menyambut benih firman-Mu. Segala penghalang-penghalang firman-Mu saat ini kami mau tolak dan kami mau singkirkan di dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Judul perikop kita pada malam hari ini, Kudus dalam perkataanmu. Jadi kemarin saya tanya Phil, besok temanya apa? Dia bilang kudus dalam perkataanmu. Oke. Lalu tiba-tiba saya mendapat beberapa inspirasi yang mau saya bawakan pada malam hari ini. Saya tidak tahu apa yang Villa akan sampaikan. Dia akan berbicara dari sisi mana, segi mana, atau apa. Saya tidak tahu. Nanti saya mau dengar. Nah, yang saya mau ajak kita melihat adalah di dalam kitab Kejadian ini mengajari kita banyak hal teristimewa. Kita mau belajar dari para bapak-bapak bangsa kita. Abraham, Ishak, Yakub, bapak-bapak iman kita. Kejadian 12 ayat 10. Judulnya adalah Abram di Mesir. Saya tidak akan mengupas ayat per ayat, tapi saya akan menyampaikan inti-intinya. Karena cukup banyak ayat yang mau saya angkat. Abram di Mesir. Abram itu siapa? Abram adalah nama Abraham sebelum dia berubah menjadi Abraham. Abram. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai. Siapa Sarai? Istri Abram yang di kemudian hari berubah menjadi Sarah. Ia berkata kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Abram berpikir bahwa dia akan dibunuh karena istrinya cantik. Nah, kemudian dia mulai berkata demikian, ayat 13, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Di sini ada muncul apa? Kebohongan. Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Bapak Ibu, coba kita melihat sejenak kembali ke ayat ketiga. Ayat ketiga. Masih di Kejadian 12 itu ayat ketiga. Saya akan bacakan. Ayat ketiga, Tuhan bersabda kepada Abram, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Allah Tuhan, Yahweh, bersabda, orang yang mengutuk Abram akan dikutuk oleh Tuhan. Tetapi sekarang Abram dia takut dibunuh. Berarti dia kurang percaya dengan janji Tuhan.
Kembali ke ayat 14, sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu, yaitu Sarai, sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa, pejabat-pejabat Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun. Sehingga perempuan itu, Sarai, dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki, dan perempuan, keledai betina dan unta. Kenapa Fir'aun melakukan itu? Karena dia mengira perempuan ini adalah adik perempuan Abram. Ayat 17, tetapi Tuhan menimpakan tulah malapetaka yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Mungkin kalian bertanya, kan bukan salah Firaun, kenapa Tuhan menimpakan itu kepada dia? Jangan sekali-kali menyentuh orang yang dipilih oleh Tuhan. Jangan sekali-kali menyentuh. Bahkan Tuhan katakan, yang mengutuk Abram saja akan dikutuk. Apalagi sekarang mengambil istrinya. Meskipun Abram dalam konteks ini berbohong. 18. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Poin pertama. Poin pertama yang mau saya sampaikan dari perikop ini adalah Abram berbohong. Oke, begini Bapak Ibu. Ketidakkudusan akan melahirkan ketidakkudusan. Kebohongan dan dusta akan menjadi kutuk turun-temurun. Hati-hati. Mungkin banyak yang tidak menyadari ini. Saya akan maju terus. Abram berbohong. Abram punya anak namanya siapa? Ishak. Sekarang kita mau lihat Kejadian 26. Tetap di kitab Kejadian 26. Tadi perikop pertama kita beri judul Abram berbohong. Sekarang perikop ke-26. Ayat 1. Oke, sudah ketemu? Jadi agak cepat ya membukanya ya. Abram berbohong, perikop pertama. Sekarang kita lihat Ishak. Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, karena dulu sudah pernah sekali. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri itu, di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Tuhan berjanji akan menyertai siapa? Ishak, dan memberkati dia. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Oke. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar.
Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, Ishak menjawab apa? Berkatalah ia, dia saudaraku. Sekarang kebohongan itu turun ke Ishak. Abraham berbohong, kebohongan itu sekarang turun ke anaknya, Ishak. Dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan, ia istriku. Kok persis sama ya? Abram melakukan ini, Ishak melakukan ini. Ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan, bermesraan dengan Ribka, istrinya, yang tadi dia bohong adalah adiknya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Perikop yang kedua ini, Ishak berbohong. Abraham berbohong, kebohongan itu turun ke anaknya Ishak. Ishak berbohong. Abraham, Ishak, Yakub. Sekarang kita melangkah terus. Yang kedua ini judulnya adalah Ishak berbohong. Oke. Sekarang Kejadian 27. Kejadian 27 ayat 18. Oke. Abraham berbohong, Ishak berbohong, Yakub bukan lagi berbohong, tapi dia naik tingkat. Tingkat apa? Coba kita lihat. Kejadian 27 ayat 18, 19. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa. Yakub masuk ke tempat ayahnya, siapa ayahnya? Ishak. Ini kisah tentang apa? Kisah tentang Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Oke. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, sahut ayahnya, yaitu Ishak. Ya anakku, siapakah engkau? Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau, anak sulungmu. Siapa dia tadi? Yakub. Tetapi demi hak kesulungan dia berbohong. Dan coba kita lihat selanjutnya. Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku. Kita lompat ke ayat 23. Jadi Ishak tidak mengenal dia, Yakub, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Tetapi ia masih bertanya sekali lagi. Ayat ke-24, benarkah engkau ini anakku Esau? Yang ditanya adalah Yakub. Yakub menjawab, ya, saya Esau. Abraham berbohong, Ishak berbohong, Yakub naik level. Dia bukan lagi berbohong, dia menipu. Dia mengembangkan kebohongannya itu satu tingkat, satu level lagi di atasnya, menjadi menipu. Dia menipu ayahnya demi hak kesulungan. Kita lompat ke ayat ke-35. Jawab ayahnya, ketika Esau datang, Esau yang benar ini, yang harusnya diberkati, datang kepada ayahnya. Jawab ayahnya, ayat 35 ini, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Yakub
bukan lagi berbohong tetapi menipu. Ayat 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu. Di Alkitab dicatat menipu, bukan lagi berbohong. 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Oke. Abraham berbohong, Ishak berbohong, Yakub menipu. Dia menipu ayahnya dan menipu saudaranya. Belum selesai, kita lihat lagi. Kita buka ke Kejadian 37, ini yang terakhir. Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 31. Kebohongan, penipuan berlanjut terus dalam keluarga ini. Kejadian 37 ayat 31. Oke, sudah ketemu? Kejadian 37 ayat 31. Kisah ini bercerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Siapa itu Yusuf? Yusuf adalah anak Yakub, anak Israel. Israel mempunyai 12 anak. Oke. Ayat ke-31. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf. Mereka itu siapa? 10 anak Yakub. Yusuf anak ke-11. Sedangkan anak yang ke-12 masih kecil. Atau mungkin saat itu belum lahir. Kemudian mereka, yaitu 10 anak Yakub, mengambil jubah Yusuf, adik mereka, dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Ayat 32, jubah maha indah itu yang dipakai oleh Yusuf, mereka suruh antarkan kepada ayah mereka, yaitu Yakub, dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapa periksa apakah jubah ini milik anak Bapa atau tidak. Ayat 33, ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Ayat 34. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Nah, sekarang begini. Abraham berbohong, Ishak berbohong, Yakub menipu. Sekarang Yakub ditipu oleh 10 anaknya. Ini bukan sesuatu yang main-main. Ketidakkudusan akan melahirkan ketidakkudusan. Kebohongan dan dusta akan menjadi kutuk turun-temurun. Yakub menipu, sekarang dia ditipu oleh 10 anak kandungnya sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan. Suara saya jelas? Oke. Kita buka dari 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 1, 15 sampai 16. Saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus.
Tadi kita menyanyikan kerinduan hati kita adalah menyenangkan hatinya. Hidup kudus adalah kerinduannya atas hidup kita. Dia rindu setiap anak-anaknya hidup kudus. Mengapa? Karena dia kudus. Dengan kekudusan kita baru bisa tinggal bersama dengan dia. Karena dia Allah yang kudus. Panggilan untuk menjadi kudus bukan hanya untuk santo-santa zaman dulu yang dipilihnya, tetapi panggilan bagi kita semua yang menjadi anak-anak Allah sampai akhir zaman. Jadi hidup kudus itu bukan kisah kuno di zaman dulu waktu ada santo-santa, tetapi ini adalah panggilan sampai akhir zaman. Artinya, kekudusan hidup adalah sesuatu yang normal yang bisa dicapai oleh setiap anak-anak Tuhan, bukan sesuatu yang mustahil. Bagi orang-orang dunia, tentu hal ini mustahil karena mereka bukan berasal dari Allah. Tetapi Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Ketika kita menjadi anak Allah, kita dilahirkan kembali di dalam roh. Kita menjadi manusia roh. Karena rohnya yang tinggal di dalam diri kita, ada roh yang lebih besar dari roh-roh di dunia ini di dalam diri Anda dan saya, yaitu Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita sebagai bait kudusnya, ada kuasanya yang menyertai kita sehingga kita melebihi kekuatan manusia. Ini yang paling ditakutkan oleh iblis, yaitu ketika kita dipenuhi oleh Roh Allah, karena di posisi itu di mana kita tidak terkalahkan oleh si jahat. Ketika Roh Kudus memenuhi bait sucinya ini, iblis tidak bisa mengalahkan kita karena ada Roh Allah di dalam diri kita. Karena itu, iblis akan berusaha membawa kita hidup di dalam ketidakkudusan. Dia akan menipu kita, mengintimidasi kita bahwa hidup kudus itu cerita kuno. Itu zaman dulu, sekarang itu nggak mungkin orang bisa hidup kudus. Kita ditipu. Dia berusaha membawa kita masuk ke dalam hidup kecemaran, kenajisan, supaya kita terpisah dengan Roh Kudus. Sekarang bagaimana caranya agar Roh Kudus tetap tinggal di dalam diri kita? Kita harus menjaga kekudusan bait-Nya, yaitu diri kita sendiri. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia yang memanggil kamu adalah kudus. Kudus dalam hal apa? Malam ini kita akan membahas khusus tentang kekudusan di dalam perkataan. Matius 15 ayat 11 berkata, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Ketika kita menjaga kesehatan tubuh daging kita, kita harus menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita, yaitu makanan-makanan yang sehat. Tetapi di dalam menjaga tubuh roh kita, kita harus menjaga apa yang keluar dari mulut kita, yaitu perkataan-perkataan kita. Lawan kata dari kudus adalah najis. Firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Perkataan yang keluar dari mulut hanya ada dua jenis. Perkataan berkat yang mendatangkan kehidupan, atau perkataan kutuk yang membawa kepada kematian. Tuhan tidak fokus kepada apa yang masuk lewat mulutmu, tetapi apa yang keluar dari mulut, yaitu perkataan, itulah yang bisa menajiskan. Perkataan yang menajiskan tubuh rohani kita,
yang akhirnya bisa membawa kita kepada kematian kekal. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Betapa berkuasanya lidah. Hidup dan mati kita dikuasai olehnya. Lidah adalah salah satu anggota tubuh yang kecil, tetapi lidah bisa menentukan kehidupan atau kematian kita. Perkataan berkat menuntun kepada kehidupan. Apa itu perkataan berkat? Apakah kemana-mana kita berkata, aku memberkatimu, seperti itu? Tetapi setiap perkataan yang berasal dari Roh Kudus pasti mendatangkan berkat dan kehidupan. Di dalam Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Tidak semua perkataan itu baik untuk dikeluarkan, walaupun mungkin menurut Anda tujuannya baik. Contoh, saat Anda menegur anak atau pasangan, apakah kata-kata yang keluar dari mulut itu mendatangkan kesembuhan atau malah menjadi pedang yang melukai mereka? Karena itu kita harus bijak dalam berkata-kata. Kata-katamu menurut hikmat manusia atau hikmat Allah. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Tetapi orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Ketika kita lancang, kita melukai. Di dalam Yakobus 1 ayat 19 berkata juga, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Cepat dalam mendengar, lambat untuk berkata-kata. Ini mungkin sulit bagi orang yang suka bicara. Semakin kita banyak bicara, semakin banyak pelanggaran yang kita lakukan. Karena itu, kita harus lambat dalam berkata-kata. Apa yang keluar dari mulut kita, sungguh-sungguh harus kita bijak di dalam berpikir dan mengeluarkan kata-kata itu. Jangan sampai perkataan yang keluar dari mulut Anda adalah perkataan kutuk, bukan perkataan berkat. Apa itu perkataan kutuk? Kemarahan, memecah belah, kebohongan, fitnah. Di dalam Amsal 10 ayat 21 berkata, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Contoh, seperti di dalam keluarga rohani ini, seperti kita di dalam komunitas, di dalam tim. Tempat kita disatukan menjadi saudara untuk saling menguatkan dalam iman. Betapa banyak di dalam tim pelayanan, di dalam komunitas terjadi perpecahan. Karena ketika kita salah menyampaikan kata-kata, ketika ada niat kita untuk seperti gosip, itu akhirnya menimbulkan perpecahan. Itu akhirnya mendatangkan kutuk. Pastikan setiap perkataan yang keluar adalah perkataan Roh Kudus, bukan perkataan dari roh jahat yang menajiskan. Perkataan akan membawa berkat ketika membangkitkan iman, memberi semangat, memberi harapan, kasih, kerukunan, dan pengampunan di hati seseorang. Perkataan Anda membawa kesembuhan bagi hati dan bisa membangkitkan roh yang sudah mati. Kadang mungkin ada teman yang datang curhat, kok si A tuh begini ya sekarang ya, kok kata-katanya tuh tajam ya kalau bicara ya.
kita mulai lagi, yang mendengar akhirnya menyampaikan lagi kepada si A. Akhirnya timbul perpecahan. Seperti itu. Itu contoh-contoh kata-kata yang bukan mendatangkan berkat, tetapi kutuk. Perkataan yang membawa kutuk ketika menimbulkan kemarahan, kekesalan, kebencian, dendam, perpecahan, dan keputusasaan bagi seseorang, sehingga membawa orang itu kepada kematian rohnya, kematian dalam pengharapannya. Alkitab juga berkata ada perkataan yang sia-sia. Di dalam Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Contoh perkataan sia-sia, kita kadang suka mengeluh. Mungkin ada yang suka bercanda dengan kata-kata yang kotor. Bergosip. Ini biasanya ibu-ibu yang suka terjebak di dalam dosa ini. Dosa gosip. Karena mungkin ingin kelihatan lebih bisa bersosialisasi, lebih tahu informasi, wanita lebih gampang jatuh ke dalam dosa gosip. Tahu nggak? Si ini ternyata sudah punya simpanan loh. Tahu nggak? Kadang ibu-ibu tuh paling suka informasi-informasi yang seperti itu. Kita harus berhati-hati dengan siapa kita bergaul. Karena akan menentukan apa yang kita dengar dan apa yang kita ucapkan. Karena perkataan yang sia-sia, negatif, itu menajiskan kita. Setiap kenajisan menimbulkan dosa. Dosa mendatangkan kutuk. Kutuk bukan hanya buat orang lain yang mungkin kita adu domba, yang kita akhirnya membuat mereka terpecah belah. Tetapi kutuk itu juga bagi diri kita sendiri. Karena itu menajiskan kita. Ketika kita tidak bisa menahan lidah, kita menghalangi berkat Tuhan di dalam hidup kita. Jadi jangan berpikir akan cuma gosip, akan cuma ngomong di sini, orangnya nggak dengar, dia nggak tersakiti. Tetapi apa yang kita ucapkan, karena kita menajiskan diri kita, kita tidak hidup di dalam kekudusan, kita menghalangi Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita menghalangi berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Sekarang kita masuk ke dalam perkataan saat marah. Mazmur 4 ayat 5 berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah di dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Tuhan sudah mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan saat marah. Berkata-kata di dalam hati, tetap diam, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Di saat marah adalah kondisi yang paling sulit untuk menahan lidah. Tetapi banyak orang tidak mempraktekkan firman Tuhan ini dan membiarkan lidahnya menajiskan dia. Kita sering mendengar kalimat ini, orang berkata, saya mah orangnya emang begini, kalau nggak suka saya terus terang. Saya mah orangnya to the point, kalau saya nggak bisa basa-basi. Saya kalau marah saya ngomong. Betapa banyak orang berbicara seperti itu. Maksudnya itu dia tuh jujur, apa yang ada di hatinya dia mau keluarin semuanya, kemarahannya. Terserah kalau situ mau tersinggung, emang ini tipe saya. Banyak orang membenarkan diri seperti itu. Saya kalau udah marah, saya nggak simpan dalam hati. Anda tidak simpan dalam hati, tetapi apa yang Anda keluarkan menancap di hati orang lain. Anda melukai hati orang lain. Banyak orang berpikir, ini emang karakterku. Anda yang harus menerima. Tetapi apa kata Alkitab? Kata-kata yang lancang seperti pedang akan menimbulkan luka. Tetapi kata-kata orang bijak mendatangkan kesembuhan.
membuat orang lain terluka tentu adalah dosa. Ketika perkataan Anda tidak mendatangkan berkat, lepas dari Anda niat atau tidak niat untuk melukai, pedang yang tajam tetap menggores, tetap melukai, walaupun pedang itu tidak berniat untuk melukai. Jadi kita tidak bisa berkata, terserah kalau orang lain terluka, saya tidak niat seperti itu. Banyak sekali kesesatan-kesesatan terjadi seperti itu. Karena itu hati-hati saat Anda marah, lebih baik kita diam. Terutama kita yang menjadi orang tua. Saat marah kepada anak, jangan sampai mengeluarkan kata-kata negatif yang menimbulkan kutuk. Anda tidak bermaksud mengutuk, tetapi perkataan-perkataan Anda saat marah akan dipakai iblis untuk dijadikan kutuk. Iblis akan sangat menggoda Anda untuk berkata-kata saat marah, supaya bisa menjadikan itu kutuk. Kita tahu ketika kita berdoa, kita berperang. Ada kuasa kegelapan di dalam udara. Ada peperangan di udara. Iblis bisa menghalangi untuk doa kita sampai kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita mengeluarkan kata-kata baik. Dia bisa halangi untuk sampai kepada Allah. Demikian juga ketika kita mengeluarkan kata-kata negatif, iblis juga bekerja di udara. Dia akan menjadikan itu kutuk. Akhirnya, kita menyesali apa yang kita ucapkan. Karena itu, kita harus berjaga-jaga. Kita harus menjaga mulut kita, supaya apa yang keluar dari mulut kita adalah perkataan berkat. Akhirnya, hubungan menjadi rusak, kasih menjadi tawar, timbul kebencian, dendam, amarah, kepahitan. Ini yang menjadi lahan empuk bagi iblis bekerja. Luka batin itu adalah celah bagi iblis untuk masuk menjalankan misinya yang menghancurkan. Yakobus 3 ayat 9-10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan. Lidah kita ini untuk memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Itu adalah firman Tuhan. Jadi hati-hati dengan lidah kita. Mulut kita bisa menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Bisa menghalangi Tuhan bekerja di dalam doa-doa kita. Anda mungkin sudah berdoa siang dan malam untuk sebuah permohonan. Anda sudah melakukan 5 senjata, tetapi Anda tidak menjaga lidah Anda. Sia-sia semua doa, puasa, dan 5 senjata kita. Itu ada di dalam Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Betapa lidah berpengaruh di dalam berkat-berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Yang ketiga, ada kuasa di dalam perkataan. Setiap perkataan kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai kuasa. Perkataan kita berkuasa karena kita adalah anak-anak Allah. Kita segambar dan serupa dengan Allah. Allah menciptakan dunia ini hanya dengan firman, hanya dengan perkataan. Ini ada di kisah Kejadian. Jadilah terang, maka terang itu jadi, hanya dengan perkataan. Kita adalah anak-anak Allah. Perkataan kita punya kuasa. Karena perkataan kita punya kuasa, perkatakanlah hal-hal yang baik, yang positif, yang indah, yang membangun, yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya itu yang terjadi di dalam kehidupan kita.
karena ucapanmu adalah doamu. Jangan mengeluh, ganti dengan kalimat yang positif. Aku diberkati, aku dikasihi, aku dilindungi. Keluarkan kata-kata positif. Karena apa yang kita ucapkan itulah doa kita. Contoh, seperti kita tadi nasihatin anak, jangan pakai kata-kata yang negatif. Misalnya, kalau kamu tidak dengerin orang tua, pasti susah hidupmu. Itu adalah kata-kata negatif. Anda tidak berniat mengutuk, tetapi itu bisa menjadi kutuk. Ganti kalimat dengan firman Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat 1-9 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Itu adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi firman Tuhan itu selalu kata-katanya positif, bukan negatif dan mengeluarkan hukuman di belakangnya. Itu bisa mendatangkan kutuk. Jangan lagi pakai kalimat-kalimat negatif walaupun tujuannya baik untuk mendidik. Karena perkataan kita adalah doa. Atau ada yang bilang begini, kalau kamu tidak berubah, kamu pasti gagal. Lebih baik kita berkata, berubahlah nak, supaya berhasil hidupmu. Itu perbedaannya. Karena setiap kata ada kuasanya. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi jangan ada perkataan kotor, jangan ada perkataan negatif yang keluar dari mulut kita. Pakai perkataan yang baik, yang positif untuk membangun, supaya setiap orang yang mendengar mendapat kasih karunia. Kolose 4 ayat 6 juga berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Setiap perkataan yang keluar dari mulutmu hendaknya penuh kasih. Jangan hambar, apalagi emosi, apalagi kemarahan, apalagi kepahitan. Jadi, betapa pentingnya kita menjaga lidah kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang menajiskan kita. Mari sahabat-sahabat seperjalanan, kita berjuang menjaga lidah kita. Di dalam setiap perkataan yang kita ucapkan, biarlah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan Tuhan, perkataan berkat, perkataan yang mendatangkan kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita mau berdoa. Kita mau mencabut semua kata-kata negatif yang pernah kita ucapkan. Silakan ditayangkan lagu ketiga, Laura. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri,
hajat namamu, nama yang beri benar, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri benar, Yesus namanya. Nama yang beri benar, Yesus namanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Angkat suaramu sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembah Dia. Inna la 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 Terima kasih. Terima kasih.
kasih Ampuni dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita mau memohon ampun kepada Tuhan atas segala kata-kata sia-sia, atas segala kebohongan, dusta, kenajisan yang kita ucapkan, yang pernah kita ucapkan. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Dia. Minta Tuhan mengampuni kita. Minta Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa karena mulut kita, karena perkataan kita, karena kebohongan kita, budaya kita. Kita mohon ampun kepada Dia. Minta ampun kepada Dia. Minta ampun kepada Dia. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Minta ampun kepada Dia dengan segenap hati. Mungkin segala kata-kata sia-sia kita ucapkan, rasa kita memarahi anak-anak kita, pasangan kita. Minta ampun sama Tuhan saat ini. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan dengan segenap hati. Dia mendengarkan engkau saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan saat ini Tuhan. Segala kata-kata sia-sia yang pernah kami ucapkan, yang pernah keluar dari mulut kami, segala kata-kata yang menjadi kutuk saat ini, pada malam hari ini, dengan kuasa nama-Mu, segala kutuk yang keluar dari mulut kami saat ini kami mau cabut di dalam nama Yesus. Segala kata-kata kutuk dari nenek moyang kami, dari orang tua kami yang turun-temurun kepada kami saat ini, turun melalui perkataan sia-sia pada malam hari ini, dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Kita cabut semuanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kita mau patahkan semuanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Segala kata-kata sia-sia, segala kata-kata kutuk, segala kebohongan yang pernah mengikat keluarga kita, yang pernah berasal dari nenek moyang kita, pada malam hari ini dicabut di dalam nama Yesus. Dicabut di dalam nama Yesus. Dicabut di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami cabut di dalam nama Yesus. Segala kata-kata dicabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau penuhi mulut kami, kata-kata kami dengan kata-kata berkat. Kami memberkati keluarga kami. Kami memberkati pasangan kami. Kami memberkati anak-anak kami. Kami mau memberkati sahabat-sahabat kami. Biarlah kami mau memakai mulut kami untuk memberitakan berkat, untuk memberitakan damai sejahtera, untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini pakai mulut ini untuk. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berjaga-jaga pada bibir kami, pada mulut kami.
agar tidak ada perkataan sia-sia yang akan keluar lagi dari mulut kami. Semua itu sudah berakhir. Semua itu sudah Engkau cabut. Engkau gantikan dengan berkat. Biarlah mulut kami menyampaikan berkat, menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kami juga mau bawa Tuhan wujud-wujud doa anak-anak-Mu. Engkau tahu Tuhan, setiap pergumulan yang dialami oleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka yang sedang berada di dalam persoalan rumah tangga. Tuhan, Engkau tahu hati yang hancur saat ini, yang sedang memohon belas kasih-Mu, yang sedang berlutut memohon kepadamu, memohon uluran tangan-Mu Tuhan untuk memulihkan keluarga-keluarga yang sedang terpecah belah saat ini Tuhan. Biarlah hati-Mu yang tergerak oleh belas kasihan boleh memulihkan setiap keluarga. Roh perpecahan yang mengganggu setiap keluarga, saat ini kami mau satukan hati kami. Roh perpecahan enyah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarlah kasih mula-mula Tuhan Engkau curahkan, Engkau persatukan kembali keluarga-keluarga mereka Tuhan. Engkau pulihkan hubungan suami, istri, anak-anak. Engkau pulihkan Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang retret pemurnian hati, yang sedang berjuang di dalam pertobatan, yang sedang berjuang untuk mengalami perjumpaan hati dengan Engkau. Engkau pandang setiap anak-anak-Mu Tuhan. Curahkan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Berikan mereka ketekunan, hati yang rindu untuk tetap berjuang di dalam 5 senjata ini. Berikan mereka rahmat iman, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan hati dengan Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang berjuang di dalam pemulihan ekonomi. Engkau bukakan pintu-pintu yang tertutup Tuhan. Engkau bukakan jalan-jalan yang tertutup. Engkau bukakan pintu-pintu berkat untuk anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Engkau tolong mereka Tuhan. Curahkan berkat-berkat-Mu. Curahkan berkat-berkat dari tempat yang maha tinggi. Berkat-berkat ilahi yang Engkau siapkan buat mereka, yang tidak bisa direbut oleh kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu. Ketika Engkau datang Tuhan, Engkau memberikan kemerdekaan. Engkau memberikan pembebasan. Ketika kuasa-Mu yang melepaskan mereka Tuhan, mereka sungguh-sungguh akan terlepas dari segala kuasa kegelapan. Saat ini kami mau satukan hati kami. Segala kuasa kegelapan yang mengikat anak-anak Tuhan, saat ini kami perintahkan enyah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu sendiri Tuhan yang turun, melepaskan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang sakit. Pandang anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
segala sakit penyakit yang bukan berasal dari Tuhan. Saat ini aku perintahkan enyah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau sendiri Tuhan yang menjamah, menyembuhkan setiap organ-organ tubuh yang sedang sakit. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan sempurna. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk semua pelayan-Mu di dalam komunitas pemurnian hati ini. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu. Kami membawa hati yang rindu untuk melayani-Mu Tuhan. Kami membutuhkan urapan-Mu. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Roh-Mu. Curahkan kuasa-Mu Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu. Di dalam setiap bidang mereka melayani Engkau. Engkau sendiri yang memampukan mereka dengan kuasa Roh-Mu. Engkau sendiri yang memampukan mereka Tuhan. Sehingga pelayanan ini boleh membawa semakin banyak jiwa kepada hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap hati yang sudah melayani-Mu. Keluarga mereka Engkau tutup bungkus dengan darah suci-Mu Tuhan. Semua keluarga kami Tuhan, seisi rumah kami, Engkau tutup bungkus dengan darah suci-Mu, materaikan dengan Roh Kudus-Mu. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup menyentuh kami ketika kami melakukan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sudah memberi, menyumbang di dalam pelayanan ini Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah. Engkau berkati berlipat-lipat ganda. Apa yang mereka kerjakan boleh berhasil Tuhan. Dan apa yang mereka berikan di dalam pelayanan ini boleh menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.